Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap budaya lokal. Sahabatku, silakan simak dan tonton videonya, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon supportnya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak videonya. Tips meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap budaya lokal. Tips meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap pentingnya budaya lokal untuk menjaga kelestarian ragam budaya negara Indonesia tercinta. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang menjadi fokus penting. Hal tersebut meliputi cara untuk menghadapi tantangan lembaga pendidikan dasar di era globalisasi sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah sistem pendidikan di sekolah yang cenderung berat sebelah, yang membuat masyarakat Indonesia kurang peka terhadap budaya. Pencapaian tujuan pendidikan pada tingkat satuan dasar pendidikan untuk menciptakan landasan kecakapan hidup mandiri semakin kompleks. Oleh karena itu, agar tidak terombang-ambing oleh tiga kekuatan besar, bangsa Indonesia harus memiliki dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya lokal, yang merupakan nilai-nilai yang pertama kali diakui oleh bangsa Indonesia. Menurut Sukmadinata ND menjelaskan bahwa meningkatkan kesadaran peserta didik tentang budaya berfokus pada pembelajaran yang bermakna. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Memberi apresiasi, menunjukkan penghargaan kepada anak akan memotivasi mereka untuk terus belajar dan akan meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri mereka. Secara teoritis, kognisi adalah terkait dengan teori perilaku, yaitu pembelajaran sosial dan pengkondisian operan. Saat mengungkapkan rasa terima kasih dalam beberapa bentuk hadiah, pelukan, senyuman, dan pujian anak, cenderung mengulangi perilaku yang diperkuat untuk itu, karena membawa hasil yang menyenangkan. Misalnya, jika siswa membantu guru membersihkan papan tulis, dan kemudian guru memberi bintang pada anak itu kebaikan, atau menulis ucapan terima kasih di area kebaikan, anak merasa dihargai dan termotivasi untuk mendukung kebaikan tersebut. Mengungkapkan rasa terima kasih dan pujian kepada anak penting karena dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Namun penilaian ini harus dilakukan secara efektif. Misalnya, evaluasi yang efektif dapat diciptakan dengan menghindari pujian yang hanya menekankan kata sifat tentang atribut anak. Pujian lebih berfokus pada evaluasi usaha dan kemajuan yang dibuat siswa dalam mencapai prestasi. Misalnya, jika siswa mengerjakan tugas proyek dengan baik, guru akan memuji ketekunan dan kemampuan mereka untuk bekerja dengan baik dalam tim. Juga penting untuk menghindari membandingkan satu siswa dengan yang lain ketika memuji, dan untuk menyadari bahwa membandingkan prestasi anak Anda dengan prestasi masa lalu memungkinkan Anda untuk terus belajar dan berusaha untuk terus meningkatkan dan mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Ini juga dapat membantu guru dan orang tua menghindari kebingungan tentang prestasi yang telah dicapai anak-anak mereka dengan penilaian khusus.
Meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal. Pemahaman budaya lokal siswa berarti kemampuan mereka untuk memahami, menafsirkan, dan menghargai pengetahuan, kepercayaan, seni hukum, moral, dan adat, dan tradisi, serta kemampuan dan kebiasaan orang lain sebagai anggota komunitas. Mereka dirawat, dihargai, dan dilestarikan dalam komunitas tertentu di mana proses pendidikan sedang berlangsung. Budaya lokal ini akan mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat, serta masyarakat yang mengatur kehidupan sebagai bangsa dan negara. Kemampuan seorang itu mengukur apresiasi terhadap suatu budaya. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kekayaan seni dan kebudayaan. Keberadaan seni pertunjukan merupakan warisan nenek moyang yang menjadi kaya raya hingga saat ini. Seni pertunjukan Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Namun banyak seni pertunjukan juga mati karena kurangnya upaya konservasi. Kesadaran seni pertunjukan memiliki dampak penting terhadap eksistensi seni pertunjukan di Indonesia. Di sisi lain, dalam rangka melestarikan seni pertunjukan Indonesia dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap seni pertunjukan budaya, juga diperlukan peran berbagai pihak. Minimnya upaya pelestarian dan rendahnya penerimaan masyarakat seringkali berujung pada punahnya seni pertunjukan. Hal ini banyak terjadi dalam seni pertunjukan tradisional Indonesia. Generasi muda Indonesia masih memiliki sedikit minat terhadap seni pertunjukan budaya lokal di daerahnya. Salah satu contoh persepsi seni pertunjukan di Indonesia adalah tingkat apresiasi terhadap wayang. Membangun apresiasi dimulai dengan pengakuan dan kontribusi seniman dan masyarakat yang mengekspresi semua seni pertunjukan. Ungkapan penghargaan juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu evaluasi, pengakuan, pemahaman, analisis, pengetahuan, kriteria, dan sasaran. Ragam budaya lokal. Budaya lokal juga dapat diartikan sebagai ciri-ciri kelompok masyarakat yang berinteraksi dan berperilaku di lingkungannya. Kebudayaan suatu daerah atau kelompok masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain geografis, agama, politik, ekonomi, dan lain-lain. Budaya lokal Indonesia dibentuk oleh nilai-nilai agama, adat istiadat, warisan, leluhur atau adat istiadat. Contoh budaya lokal Indonesia di Jawa Tengah, di Jawa tentu akan berbeda dengan budaya lokal yang ada di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa budaya asli Indonesia selalu terhubung secara geografis. Dengan demikian, batas-batas geografis wilayah menjadi dasar terbentuknya budaya lokal. Indonesia memiliki ratusan suku dengan budaya lokal yang masing-masing. Beberapa contoh ragam budaya Indonesia antara lain kesenian tradisional, contohnya tari-tarian, wayang kulit, wayang golek, ludruk, dan lain-lainnya. Kemudian Indonesia juga memiliki alat musik tradisional seperti angklung, gamelan, sasondo, suling, kecapi, kong, gendang, gong, kendang, bonang, kolintang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki ragam budaya dalam bentuk senjata tradisional yang meliputi kujang, keris, kelewang, golok, rencong, parang, badik, dan lain-lain. Indonesia juga mempunyai pakan tradisional dengan berbagai ragam ciri khas sesuai dengan masing-masing pakaian tradisional Indonesia, meliputi baju bodo, pule balang, baju kurung, aesan gede, teluk belanga, kesatrian ageng, kebaya Sunda, dan lain sebagainya.
Ragam budaya Indonesia lainnya terdapat pada lagu daerah antara lain Butet, Kampung Nang Jauh di Mato, Lalan Bolak, Lalan Balik Bingung, Ceumpa, Injit-injit Semut Soleram, Dek Sangke, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada ragam budaya Indonesia dalam bentuk rumah adat tradisional yang meliputi rumah joglo, rumah honai, rumah gadang, rumah krong bede, rumah adat selaso jatuh kembar, rumah bubunga lima, rumah nuwo sesat, rumah rak sakit, rumah kebaya, rumah panjang, rumah betang, dan lain-lainnya. Indonesia memiliki beragam budaya dan tradisi yang membuat setiap warga negara Indonesia wajib turut serta untuk terus melestarikan sehingga warisan budaya terus melekat pada diri masyarakat Indonesia. Penting bagi guru untuk terus melakukan edukasi kepada peserta didiknya agar makin menjadi pewaris budaya dan kebijakan. Untuk membuat komunikasi lebih efektif sehingga suasana kelas dalam proses pembelajaran menjadi seru, pendidikan juga dapat menyisipkan ice breaking pada proses pembelajaran. Sahabatku, demikianlah video yang dapat saya persembahkan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.